Victor datang Pak Yan. Habib sudah ada di atas. Yeah. Lo kita ini. Oke. Assalamualaikum. Pak, ke atas kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, apa kabar Bib? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bib, sehat Bib? Bib, Aku ngambil ya. Reporting. Sibuk Bib? Enggak lagi. Ada yang bikin paspor? Belum. Dia ini. Rutin ya. Jadi hari Quraisy kita ke sini, kebetulan saya ini membawa data sebagai bandingannya dari keluarga Wasaiban yang ada di Jawa, tepatnya yang ada di Magelang. Jadi kita mau tanya, kan? Seperti ini, ya kan? Ya, ya. Waalaikumsalam. Ya, jadi kita kan ceritakan kan bahwasannya kalau berdasarkan istilahnya itu catatannya Habib Isa yang dibukukan oleh Muhammad Samsul Segaf ya, itu yang di saksi hidupnya adalah orang tuanya Mehmet gitu ya. Itu mereka melihat manuskrip bahasa Iban Komering dari yang namanya Abdul Nawar
Abu Nawar Basaiban bin Abdurrahman Basaiban yang punya anak Amin, Abu Bakar, Amin dan Siti Aisyah. Amin ini punya anak ialah Ramadan yang kita bicarakan kemarin. Nah, Ramadan ya kan artinya Kemudian sama Abu Nawar. ya sama Abu Nawar ya. Abu Nawar kakaknya. Kakaknya ya. Nah jadi mereka ini memang kalau kita bicarakan di kemarin itu ada yang menggunakan Basaiban, ada yang menggunakan Idrus, ada yang tidak menggunakan Fan, itu ada 3. Nah hasil daripada istilahnya itu catatan itu ya artinya keluarga Basaiban dari Abdurrahman, keluarganya Abu Rahman ini sudah lama menggunakan nama Basaiban artinya di Kumering. Nah, ada pun yang kami maksudkan adalah gini, maksud kami itu adalah berdasarkan catatan itu dan juga catatan dari Cirebon ini, itu bahwasannya ada pernikahan antara Abdurrahman Basaiban dengan Ratu Minamun binti Sarif Hidayatullah. Ya, pernikahan itu. Nah, di situ disampaikan oleh Farihin, pustakawannya dari Cirebon, bahwasanya dalam naskah itu disebutkan ada nama yang namanya Abdul Malik dari pernikahan itu. Dari catatan itu itu didapatkan dari naskah Jawa, tulisan Jawa, gitu ya, dan Arab gitu. Itu dari Farihin, pustakawannya Cirebon. Nah, lalu dia mengatakan bahwa saat ini keterangan naskah ini bisa nanti dilihat juga di keterangannya History of Cirebon ya. Di sini History of Cirebon itu dijelaskan bahwasannya anaknya itu ada namanya Ahmad Darussalam dan yang di Kumering dan yang namanya Muhammad di Kumering. Dua orang itu ya. Dua orang itu termasuk ada namanya Abdullah, Sulaiman dan Husain. Nah, lalu kalau kami melihat susunan nasab ini dan keputusan dari Maktab Daimi di tahun 2014, kami melihat bahwasannya di sini yang diputuskan adalah Sulaiman yang susunan nasabnya sebagaimana yang kami yakin adalah Sulaiman saudaranya daripada Ahmad dan Muhammad gitu loh. Termasuk Abdullah, termasuk juga istilahnya itu Husain dan Abdul Malik gitu. Ini di sini. Cuma yang jadi pertanyaan kami, ini Sulaiman siapa yang dimaksudnya itu? Kalau catatan keluarga kami itu intirat, terputus dari catatan keluarga kami, terputus gitu. Nah, keterangan mereka di Sulaiman Kiai Kanigoro, wafat di Betek Mojo Agung, Betek Wirosebo Mojo Agung, yang mendirikan Pondok Pesantren Sidogiri di tahun 1719 Masehi. Atau menurut keterangan Kiai Aminullah menantunya 1745 Masehi. Nah, kemudian kalau itu dimaksud, kok kami merasa kok jaraknya terlalu jauh gitu. Ada jarak 2 abad gitu dengan keluarga kami yang di Kemering ini, jauh sekali jaraknya gitu. 1500 dengan 1700. Iya, jauh sekali gitu. Kok jauh sekali jarak ini maksud kami itu. Kadang kalau kami di dulu dalam sejarah, mulai abad 1500, 1500 sampai dengan 1600 itu jelas peristiwanya itu. Sarif Hidayatullah hidup di situ, gitu, sebagai kakeknya ya kan. Kemudian Maulana Hasanuddin sebagai keluarganya, pamannya dari ibunya ada di situ hidupnya. Bapaknya juga Abdurrahman hidup di situ kan gitu kan. Kemudian Raden Fatah juga hidup di masa itu. Pati Unus juga hidup di masa itu. Kemudian Fathahillah juga di masa itu. Raden Trenggono hidup di masa itu gitu. Artinya tokoh-tokoh yang ada hidup tokoh-tokoh sejaman. yang disebutkan itu ada di kita ini dalam hidup sejaman. ini. Kalau itu dimaksud. Nah, dan yang lagi menarik buat kami adalah dari Al-Atraf, dari apa Mufti Johor itu
itu disebutkan tentang kisah Abdurrahman ini gitu loh. Bahwasannya Abdurrahman ini perjalanannya jauh ke Muscat, ke negara-negara Sin gitu, sampai dia ke Cina gitu. Nah, sampai dia nanti artinya itu dia dari sana dia ke India, masuk ke Surat gitu ya, ke Malabar, terus ke Surat India. Nanti dia masuk ke Aceh gitu. Dari Aceh dia masuk ke Palembang, di Palembang sana. Gitu. Dari Palembang baru dia masuk ke Jawa. Nah di Jawa ini baru dia bertemu dengan namanya itu Cirebon dan Demak gitu. Nah dia ini dipercaya oleh Syarif Hidayatullah sebagai wakilnya, dan dia juga diangkat sebagai guru agama di Cirebon gitu. Sehingga dia ini juga disebut juga urusan-urusan pemerintah itu diserahkan oleh Syarif Hidayatullah kepada dia gitu. Sebelum diserahkan kepada adik ipar namanya Pak Kahila itu gitu. Ya, karena mereka menantu dari Syarif Hidayatullah gitu. Nah, yang menariknya adalah nama-nama keluarga itu waktu saya istilahnya ziarah ke Banten ada semua gitu. Nama-nama dan baru. Ini SK-nya mana ya? Ini. Nah seperti itu. Jadi kami merasa ini Sulaiman yang mana? Nah, kalau di Sulaiman maksudnya saudara dari uyang-uyang kami ini, datuk-datuk kami ini, tentunya dia istilahnya kami kenal gitu kan. Sulaimannya kami kenal gitu. Gitu loh. Kira-kira seperti itulah gambarannya itu. Dan lagi di dalam sejarah itu peristiwa itu tercatat dengan jelas deh. 1400 sampai itu sangat jelas tentang sejarah. Kalau berdasarkan tarian itu sesuai dan runut. Iya, sama Jadi semua. ada yang saya ingin tambahkan sebagai keturunan dari Tuan di Pulau. Jadi terkait narasi yang Habib minta kemarin, ya. Jadi di sini ada ditemukan catatan tahun 1956 dari salah satu keturunan Tuan di Pulau mengenai susunan nasab. Nah ini kami juga punya, jadi masing-masing keturunan itu ada yang pernah saya tunjukkan tempo hari sama Habib, itu mungkin usianya sudah 100 tahun lah mungkin ya, karena dari kakeknya bapak saya aja itu lahir tahun 1902 atau 1903 gitu kan. Ke 2003 berarti sudah 100 tahun lebih gitu kan. Jadi itu dasarnya untuk pembuatan susunan nasab itu dari Tuan di Pulau sampai ke bawah, sampai generasi saya yang ke-18 itu lengkap. Itu satu hal. Yang kedua, bahwa ternyata setelah kita telusuri, narasinya adalah bahwa Habib Isa Muhammad Al-Kaf sendiri sudah datang ke makbarohnya Tuan di Pulau bersama dengan orang tua dari Memen, menyaksikan langsung dan bertanya langsung, sehingga dia mencatatkan ke dalam catatan dia bahwa Tuan di Pulau Ahmad Idrus Darussalam itu termasuk sebagai keturunannya Abdurrahman, dan itu dicatat dalam bukunya Dr. Gigi Muhammad Samsu Asgar gitu. Yang ketiga, hal ini ternyata ada juga di dalam Historical of Cirebon, di pemerintahan Cirebon, bahwa Syarif Hidayatullah punya 2 orang anak, yang satu dari Ratu Kaunganten, yang satu yang tua itu bernama Ratu Winahon, yang kedua bernama Maulana Hasanuddin, di mana Ratu Winahon itu menikah dengan Abdurrahman alias Pangeran Atas Angin atau Pan Atas Angin, memiliki anak yang namanya Abdullah, Muhammad, Sulaiman, Ahmad, dan Hadijah di situ. Dan sampai sekarang itu belum ada yang menghapusnya, masih dalam Historical of Cirebon itu ada. Itu yang hal yang lainnya yang saya perlu tekankan adalah bahwa Robito sendiri melalui Maktab Daimi, dia sudah mengeluarkan SK bahwa betul Sulaiman itu mengeluarkan pengesahan mengenai Sulaiman itu binnya
apa namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basaiban. Nah, cuma masalahnya kalau berdasarkan catatan Habib Isa Muhammad Al-Kaf, anak dari Abdurrahman itu bukan cuma Sulaiman kan, ada Muhammad, ada Abdullah, ada apa namanya ada Abdullah, Ahmad, Muhammad dan Khadijah. Ada 5. Nah, sedangkan kalau ada keterangan lagi dari Ahmad Baso berdasarkan naskah Caruban Cirebon namanya, ia mengatakan bahwa Abdul Malik juga termasuk keturunan dari Abdurrahman yang menikah dengan Ratu Winahon. Seperti itu. Nah, jadi terkait dengan narasi yang Habib minta, kami udah kumpulkan apa namanya data-datanya, bahwa sesuai dengan apa yang kita bicarakan selama ini, bahwa tokoh-tokoh yang ada itu tercatat dalam sejarah, ada tariknya, dan sesuai dengan timelinenya yang ada gitu. Nah, cuma masalahnya adalah kalau seandainya Sulaiman itu diakui sebagai anak dari Abdurrahman, bagaimana dengan Muhammad dan Ahmad? Itu tadi, karena kita sebagai keturunannya kan berhak tahu apakah yang dimaksud dengan Habib Isa Muhammad Al-Kaf itu adalah itu gitu kan, atau berbeda gitu. Tapi yang jelas yang kami ingin tekankan, kalau yang dimaksud di situ ada Sulaiman Kanigoro, ya itu jelas tertolak, Bib, karena beda tahun sangat jauh, 1500 1700, dan berdasarkan tarik itu tokoh yang namanya Sulaiman itu tidak ada di zamannya Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah atau Syarif Hidayatullah, zamannya Raden Patah, dan zamannya Pati Unus. Sulaiman Kiai Kanigoro. Ya, Sulaiman itu betul. Sulaiman Kanigoro itu rapatnya di pendiri Pondok Pesantren Sendiri. Iya. Nah, itu yang gitu. Karena kalau berdasarkan cerita itu yang dinikahinya itu Khadijah yang anaknya Pak Giri-Laya gitu kan, Sultan Agung gitu kan. Jadi itu yang kira-kira ada Quraisy yang kami ingin kan, masalah istilahnya itu Sulaiman siapa yang dimaksud ini. Nah, kalau susunan nasab itu berarti Sulaiman saudaranya dari Ahmad dan Muhammad dan Abdullah gitu loh. Tetapi persoalannya adalah Sulaiman tidak dijelaskan Sulaiman siapa itu. Itu nggak dijelaskan Sulaiman ini gelarnya siapa gitu. Kalau Sulaiman yang di saudara itu wafatnya di Pekalongan. Ya. Wafatnya di Pekalongan. Seenggaknya kami sepakat, setuju kami bahwa memang sesuai dengan susun nasab yang ada yang kami ketahui, betul bahwa Sulaiman itu bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar gitu. Kira-kira seperti itu. Cuma ada 2 nama lagi di atas, cuma karena tidak ada dari anak-sabahnya yang tidak berdatang dari Jafar, sehingga kami cukupkan ke nama ini saja, kata Sulaiman. Ada 2 nama sudah di atasnya. Barangkali bisa kita lihat keterkaitannya itu kan. Memang kalau memang ada sesuatu yang kira-kira perlu kita benahi kan begitu kemarin kan, kira-kira seperti itu. Karena sejarahnya belum pernah sama Anur. Ini ada Ben Masur dulu di tahun 2010 pernah menelusuri nasab Basaiban ini Kiai Sulaiman Kiai Kanigoro. Siapa ya? Ben Masur. Ben Masur ini adalah seorang jurnalis. Dia menelusuri istilahnya keluarga Basaiban yang ada di yang ada di Jawa. Orang mana Ben Masur? Orang mana? Dia dia ada juga, katanya Nadawi juga dia. Cuman dia nggak menyebutkan nama aslinya. Dia karena jurnalis kan dia kan, dia pakai nama gelaran Ben Masur gitu loh. Tapi dia nggak menyebutkan nama asli dia siapa ya, anonim gitu. Dia mungkin nggak enak karena ketika dia mengkritisi nasab Basaiban itu, dia mengatakan ada hal yang menurut dia ini janggal dalam cerita tentang nasab Basaiban ini katanya. Karena Sulaiman Kiai Kanigoro yang wafat di Bojo Agung ini di abad 17 katanya
ya lahir dari seorang ibu katanya yang katanya cucunya daripada istilahnya Sriwijaya tua. Padahal jarak hidupnya Sulaiman Kiekonogoro ini yang di Petik Bujagung ini dengan Sriwijaya tua itu sangat jauh. Dengan istilahnya itu dengan juga sangat jauh katanya. Apalagi diceritakan katanya Sulaiman Kiekonogoro ini ke Cirebon mencoba melerai istilahnya pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fattah dengan anaknya Sultan Haji di tahun 1680. Tapi rasanya dia yang hidup 17 nggak mungkin mundur ke belakang gitu loh, nggak mungkin katanya. Di sini seperti itu deh. Dia sendiri sudah bertanya kan di tahun 2010 gitu loh. Nah, sehingga katanya kelihatannya dalam sejarahnya ini banyak sekali catatan-catatan yang memang gimana keluarga Basaiban Jawa ini harus memperbaiki katanya. Apakah mungkin dia hidup 200 tahun jadi? Seperti itu gitu. Gambarannya seperti itu gitu. Seperti hasilnya kemarin kan boleh saya mintakan bahwa dari keluarga ini keluarga ini mintakan untuk bikin satu narasi dengan data-data ya. Karena saya pernah berteman bahwa penelitian Basaiban yang ada di Indonesia sendiri itu memang tidak ada di buku besar ya, Indo. Dan cuma di Indonesia itu sudah dilakukan pengisbatannya oleh An-Nasabah yang ada di Indonesia seperti Habib Ali bin Ja'far ya. Kemudian berikutnya Habib Isa. Nah, sebenarnya di dalam catatan kita juga itu di zaman Zainal Abidin itu sempat menambahkan beberapa nama seperti yang saya berikan buku yang saya buktikan temporary. Perbedaan ada 2 nama. Cuma di catatan keluarga Basaiban sendiri baik yang di Derasmo maupun yang di Magelang dan juga yang di Kerapiak yang di Jogja ya, ini semua mengacu polanya sama ya. Artinya kita berdasarkan data yang bukti yang diajukan ya, sesuaikan dengan data yang rujukan kita. Nah itulah yang saya kendaki juga. Nah keluarga ini saya sudah berkunjung ya. Artinya memang proses Basaiban ini sendiri baru dimasukkan buku pada 2018 ya. Betul. Itu setelah dalam proses sampai dari Habib Ja'far tahun 32 didirikan Maktab Daimi. Artinya melakukan proses sampai hampir 80 tahun betul ya. Baru bisa diakui ya oleh Maktab Daimi. Dan ini sendiri juga pengakuan ini sendiri bisa juga direvisi dengan bukti-bukti. Ya, artinya ini SK ini sih bisa digagalkan, tapi dengan bukti-bukti ya. Nah, apalagi nanti pihak dari keluarga Hamim, keluarga ini dua ini, Idrus Tanjung Salam dan Hamim ini bisa memberikan data-datanya, dan nanti saya akan ke Jakarta lagi merevisi. Sebetulnya mungkin saya rapat tentang ini. Kalian saya bawa ini. Kita akan lihat lagi rujukan apa memang nama yang sudah ditambahkan di zamannya Zainal Abidin tahun 2000 ya, tahun 86 sampai dengan 2000 itu pengurusnya 96 itu Zainal Abidin jadi ketua. Nah, dia ada buku sendiri yang ditambah dijadikannya buku rujukan jilid ke-16 istilahnya. Namanya khusus tentang Basaiban ya. Nah, dia menambahkan memang 2 nama itu. Sementara kita berdasarkan kepada An-Nasabah sebelumnya. Karena Habib Ali sendiri nggak berani, dia berpatokan juga dengan Nasabah sebelumnya, walaupun dia bikin buku. Satu buku tentang Basaiban yang saya tunjukkan kemarin. Dengan Basaiban itu sendiri dia tambahkan 2 nama. Nah ini. Nah jadi kembali ke sini ya.
tentang buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Syamsul Asgar sendiri, dia mengatakan dalam tulisannya bahwa ini berdasarkan pengakuan dari Habib Isa bahwa dua nama itu adalah Ahmad dan Muhammad. Tapi sayangnya Habib Isa tidak pernah mencatatkan di buku Indo. Pertama, kedua di buku-buku juga Habib Isa saya lagi mencari ya. Saya belum temukan sampai hari ini tentang catatan yang mengatakan bahwa tuanku di pulau dan itu namanya Ahmad dan Muhammad. Nah itu yang jadi masalah sampai hari ini, sehingga saya harus mengajukan ke Jakarta kalau memang itu betul dan ada catatan dari Habib Isa itu bisa saya temukan. Nah itu ada dasar untuk melakukan revisi. Jadi catatan ini SK ini sendiri bisa direvisi karena yang melakukan pertemuan sidang-sidang ini saya sendiri. Tahun 2016-2017 saya yang melakukan ini. Ini SK ini terbit setelah ada rekomendasi dari tim Nasar. Ya, jadi saya Asgar, Syekhan Ahmad bin Muhammad Al-Atos, ketua maktab. Syekhan sekarang jadi ketua maktab. Ya. Kemudian Zaki dari Pekalongan, jadi 4 lembaga yang punya maktab sendiri, Surabaya, Pekalongan, Palembang, dan Jakarta. Ya. Baru terbit SK ini tahun 2018. Ya. Jadi yang keterlibatannya ini setelah keterlibatan tim, tim Nasar, baru terbit SK ini. Nah kalau SK ini keliruan ini kita revisi kembali berdasarkan bukti ya. Artinya kalau yang disebutkan tentang Dokter Syamsul sendiri itu tidak bisa jadikan bukti karena dia cuma mengatakan dan dia tidak memberikan bukti. Karena saya sudah cari, karena memang dia ada di buku Indo dan saya sudah dudukkan buku Habib Isa ya. Nah sebagian itu, nah ini masih artinya memang perlukan baku. Makanya waktu terakhir saya minta agar keluarga dari tuanku Industri Salam dan keluarga dari Said Hamim itu memberikan narasi dan bukti-bukti data-data, karena setelah saya ke sana dan data-data kemarin itu semuanya mentok di kedua orang itu sendiri dan semuanya tidak ada nama aslinya. Memang yang memberikan nama asli itu justru Habib Isa, yang mengatakan Ahmad Muhammad itu kan Habib Isa. Artinya keluarga sendiri nggak tahu siapa namanya. Nah sementara saya mau merujuk catatan Habib Isa yang mengatakan itu Ahmad dan Muhammad itu tidak saya temukan, belum saya temukan, bukan datangnya. Ya mungkin dari catatan Habib Isa ini ketika Habib Isa meninggal tahun 94, semua catatan itu diambil oleh ketua maktabnya, Habib Isa itu katib, penulis artinya, katib penulis, dan ketuanya Habib Ali Sogi, sama Habib Bendara Habib Muhammad Basin, itu dibawa semua data ke rumahnya, diambil, apa diletakkan di Asgar, apa diletakkan di rumah Habib Ali Sogi. Nah itu kemudian saya bilang sama Habib Ali Sogi supaya semua catatan Habib Isa yang hasil Habib Isa mencatat itu dikembalikan. Maka dikembalikanlah berupa kebiasaan Habib Isa itu nulis di gulungan ya, gulungan lembaran kayak ini, tapi kebanyakan dari bekas kalender ya. Nah itu catatan beliau kembalikan. Ada beberapa buku juga, buku Al-Junaid itu. Nah itu masih berada di rumahnya Habib Isa ya. Setelah dia meninggal, cuma anak-anak sendiri tahu bahwa ini tidak boleh dikeluarkan kemana-mana kecuali atas izin saya. Gitu. Nah cuma berhubung di tahun 96 setelah Habib Alwi bin Muhammad Al-Atos ketua maktab dia ini meninggal ya, dudukan Zainal Abidin sebagai ketua,
Dan di peristiwa tahun 2000 itu Zainal Abidin sendiri itu dikeluarkan dari maktabnya ini. Dia ada yang tidak terima, dia mendirikan lembaga namanya Nahdlatul Ashraf bersama Alidin orang Palembang juga, sama-sama saya kampung dengan saya, dan sekarang dia lagi posisi klub di Jakarta mendirikan Nahdlatul Ashraf. Nah, Alidin itu kena orang Palembang, dia datang ke Palembang, dia ke rumahnya Habib Isa, dia membeli catatan itu, memberikan kepada anaknya yang di kata Mehmetnya semua diberikan ya. Cuman saya tahu persis dia dibayar ya. Ada Ubed sama Salim kedua. Iya, anaknya Ubed sama anaknya Salim ya. Ubed sudah meninggal. Meninggal lama sebelum ini, tahun 80-an Ubed. Salim itu dibayar sebenarnya. Mobil ngasih tahu, dikasih nggak ada cerita dikasih. Nah, dia ngambil juga sama saya sebagian. Karena yang memberikan tahu sama saya itu iparnya Habib Isa itu, Lukman melaporkan ke saya bahwa Alidin ngambil itu bayar 300.000. Saya tahu persis. Nah, catatan itu sendiri seperti buku saya pegang. Itu semua catatan buku Habib Isa. Ini saya ambil dari Habib Isa. Yang katanya rusak itu sudah. Yang kata Rumah Habib Isa yang di Kalidoni itu. Oh, Habib Isa itu tinggalnya di Bukit Sangkar. ya tahu saya yang di sini. Bukit Sangkar, rumah istrinya orang Jawa. Saya sering nemenin beliau di sana. Kalau lagi ya sama sana, istrinya di situ. Soalnya ada yang WA saya ngakunya cucu Habib Isa Muhammad Alkab. Katanya rumahnya di Kalidoni, katanya rumah Habib Isa. Tidak ada ya. Rumah Habib Isa itu selain dari 13, rumah istrinya orang Jawa itu di Bukit Sangkar. Ya. Nah itu. Sayangan itu ya. Hah? Di 15 Ilir. Enggak, Bukit Sangkar itu Kenten. Oh, di Kenten. Bukit Sangkar Piparja. Piparja, Jalan Piparja, kata 66. Jadi kalau sekarang ini namanya jalannya Sabta Marga. Sabta Kalau Marga. bukan yang di dekat Rabitah lama, bukan? Rabitah lama di mana? Yang di dekat apa namanya? Di Sayangan. Bukan ya? Rabitah nggak ada saya sih. Rabitah itu dulu nggak punya kantor dari dulu juga. Yang di Rukun itu? Dari dulu juga dari Yang kantor lama dulu yang dekat masjid itu? Darul Mutakin itu depannya ada rumah. Tahun 2016 itu rumah itu jadi kantor maktab. Iya, yang Kantor dekat rumah almarhum Habib Mahdi kan? Iya, depannya. Iya. Itu rumah. Nah, itu baru tahun 2016 itu Rabito punya berkantor ya. Selama ini tidak ada kantor. Dari dulu juga tidak ada kantor sih. Jadi mendapat rumah seseorang gitu. Iya. Rumah itu rumah. Nah, begini Habib Quraisy, kan pada saat proses istilahnya itu dimasukkan ke buku induk ya. Ini kan artinya kan ada proses seminar sebelumnya kan, keluarga bahasa di Jawa ini ya kan. Lalu akhirnya kan baru dimasukkan ke buku induk kan istilahnya. Nah sementara maksud saya ada saksi hidup tuh maksudnya masih ada sekarang. Itu ya. Yang dulu mendampingi Habib Isa datang ke makbarohnya Batu Muhammad Tuan di Pulau. Dan dia istilahnya dipertemukan dengan munsibnya, istilahnya bahasa Bangkomering, yaitu kakeknya daripada Ramadan tadi yang bernama Abu Nawar bin Abdul Rahman di sebelah Silir. Ya, saya tahu rumahnya di Ketapian itu sebelah Silir depan Raja. Dan manuskrip itu tidak boleh dibawa pada saat itu. Beliau yang pegang. Sayangnya, ini mohon maaf buku manuskrip bahasa Iban tadi yang istilahnya menjadi istilahnya itu dasar istilahnya itu Habib Isa menulis itu tadi itu ternyata terbakar kata cucunya sekian terbakar kan begitu ceritanya. Yang bilang terbakar siapa?
cucunya. Cucunya siapa? Jadi cucunya jadi gini. Cucu Abu Nawar. Cucunya Amin. Cucu Amin. Cucu Amin namanya Kia. Ya Mas Iban namanya. Cucunya jadi cucunya Amin itu anaknya Abu Nawar. Iya, jadi cucunya Amin itu jadi masih keponakannya si Ramadan ini. Iya. Keponakan Ramadan. Kalau Amin itu rumahnya di pelabuhan. PDM Ya bukan di pelabuhan. Iya, Aminnya bapaknya. Ya, Amin itu di depan kantor imigrasi dulu tuh rumahnya. Iya. Jadi rumah sakit pelabuhan. Betul. Nah sebelah sini ini rumahnya. Iya. Saya tahu, saya kenal. Ketemu masalahnya karena Ramadan itu Ramadan itu sekelas sama saya. Oh iya, teman satu angkatan ini. Ya. Ramadan kalau Abu Nawar 2-3 tingkatan dari saya. Iya. Sama-sama di SMP 8 dan SMA 5. Iya. Ramadan itu SMA 5, tapi cuma berapa bulan. Kemudian dia dikeluarkan. Kasus di situ. Jadi saya di SMP lewat tiap hari di rumah Amin. Saya tahu kenal sama Amin juga. Asalnya di sebelah sini ya. Iya. Nah, dulu tahun 70-an itu 77 saya tahu mereka sudah ngakunya Basaiban. Iya. Amin itu. Nah, sayang sekali kalau memang manuskripnya itu kalau sama yang bapaknya Amin itu Abu Nawar itu dari negara. Hah? Dan Habib Isa pun hanya boleh membaca di tempat di jam. Itu yang saksinya abahnya Mehmet. Dan makanya kami minta supaya abahnya Mehmet ini bisa memberikan kesaksiannya gitu maksud kita. Iya, maksud begini ya. Saya bisa berbuat kalau disertai dengan data. Direkam, minta kesaksiannya. Artinya berdasarkan data, karena ini mau dibawa ke forum ke Jakarta ya, ke tim sana ya, ke tim saya. Nah itu perlu data dan bukti-bukti ya, dan memang prosesnya. Paham sangat paham. Cuma Cuma kita begini ya, kan kalau Sulaiman yang masuk Sulaiman Kiai Kanigoro yang wafat di Batek Birosogo Mojo Agung itu kan satu studi kan 17-18. Jadi maksudnya saya potong begini, Ya. saya memahami bahwa keputusan dari buat SK ini sendiri ini tidak menyeluruh, ini bisa dimentahkan ya, dengan data-data dari Kesultanan Banten, Sultan Cirebon ya, dan data dari keluarga ya. Ya artinya yang dilakukan itu berdasarkan pengakuan bukti-bukti oleh yang diajukan oleh Basaiban dari ketiga tempat ini ya. Mereka tidak artinya membawa data-data misalnya dari Sultan Cirebon, artinya tidak mengikuti dari saudara-saudara Cirebonnya bahwa ini artinya Isbatnya ya. iya, isbat artinya karena memang kita tidak pernah tahu bahwa ada Abdurrahman Basaiban itu punya anak. Malah punya anak itu di Palembang, artinya di Sumatera bagian selatan. Iya, di tempatnya tempat saya ini. Habib Isa sendiri tidak pernah cerita gitu, dan ahli-ahli nasab sebelum juga tidak pernah mengisbat. Nah itu yang jadi masalah, yang jadi anehnya gitu. Makanya kami juga bertanya gini, Beb. Maka saya tanya dengan Habib Kures, bagaimana akhlaknya daripada Syekh Habib Isa? Terpuji kan? Bagaimana akhlaknya? Saya bilang Habib Dr. Giri Muhammad Samsul Sagaf, ya baik, jidahnya kaya, kakeknya dari apa? Punya pabrik. Lagi pula pada saat itu tidak ada kepentingan siapapun yang dibawa memang. Nggak ada kalau gitu. Mereka itu. Dan dia mengeluarkan statement itu benar-benar dari keinginan dia sendiri gitu kan. Iya, artinya begini, artinya dia berdasarkan artinya apa yang dia dapatkan ceritanya dari Habib Isa ya. Nah Habib Isa sendiri dapat data dari Abu Nawar ini. Iya, Abu Nawar. Abu Nawar ya, bin Abdul Rahman. Nah antara Haji Abu Nawar ini sama Habib Isa ini kemungkinan kita tidak tahu, tidak bisa mengira-ngira. Mungkin ada datanya tentang Basaiban ini karena memang
Yang saya kaki sendiri ketika saya di SMP kelas 1 SMP itu, saya sudah tahu bahwa Amin itu, Abu Nawar itu ngakunya Basyaban. Akhirnya tahun 77 Ya. 70 saya masuk SMP kelas 1 77. Berarti benar selaras dengan pembuatan yang saya bilang pohon nasab tadi memang kan. Di awal-awal 90-an, 1900-an ya. Iya. Iya. Nah, yang kita bahas itu Basyaban itu semuanya ada yang di Jawa. Iya. Artinya dari ketiga-tiga tadi, Betul, dari betul. Kerapiak itu Jogja saya pernah masuk keliling. Semuanya Basyaban semua memang. Betul. Satu kampung namanya Kerapiak itu Basyaban Iya. semua. Dan di Magelang itu semuanya Basyaban semua. Betul. Dan satu kampung lagi di Surabaya di daerah namanya Draspung itu semuanya Basyaban. Nah dari yang kita pemahaman kita selama ini Basyaban ini cuma ada di Jawa. Betul. Sementara yang di sini tidak Ya, pernah. jadi itu alasannya saya mau tambahkan sebenarnya. Bim. Kalau kita dari keturunan kita dari turun temurun dari bapak sampai itu memang tidak pernah dikasih tahu kita ini Basyaban. Nggak pernah. Tapi Basyaban ini kita temukan justru dalam pencarian, Bim. Kita cuma dikasih tahu kita ini keturunan Rasul. Kita cuma dikasih tahu kita ini keturunan Arab, gitu kan. Kita cuma dikasih. Sedangkan nama Hamim itu sendiri, walaupun tidak secara eksplisit mengatakan dia itu Muhammad, tapi arti Hamim itu sendiri Muhammad, kan seperti itu, Bim. Nah, memang kalau dari cerita-cerita orang tua, orang Komering ini diberi dua nama dan sepertinya Said Hamim itu cuma untuk kalangan Komering aja yang mengetahui kalau Hamim itu artinya Muhammad. Seperti itu. Sedangkan kalau yang masyhur dia itu namanya Tuan di Pulau. Bahkan sampai ke catatan Palembang dia menampung nama Said Hamim itu tidak seperti Said Hamim tapi Tuan di Pulau. Punya anak Tuan Syekh Siak Saidi menikah dengan Nyimas Rangga Cili. Itu kan yang kuburan yang pernah kita lihat kemarin ini. Nah, artinya Palembang pun mengakui adanya Tuan di Pulau. Dan Komering itu menamai Tuan di Pulau itu adalah Said Hamim. Makanya dua nama di Komering itu diberikan pertama nama lahir, yang kedua adalah Jajulu, nama setelah dia menikah. Nama tambahan dia sebagai lakop setelah pernikahan. Nah, jadi dua nama itu kadang-kadang yang lebih kenal adalah nama dia lahir atau nama Jajulu dia gitu kan. Seperti saya Muhammad ini sebenarnya ngambil dari moyang saya Muhammad Arif gitu kan. Persis Muhammad. Said itu ngambil dari nah kalau bapak saya Zawawi Said itu bukan ngambil nama dari kakeknya tapi gelar ini dia, gelar jajuluk dia Raden Putoro. Raden Putoro itu adalah nama kakek dia dari Muhammad Arif tadi, Raden Putoro gitu. Jadi begini. Nah, jadi memang adatnya seperti itu maksud saya. Jadi kita walaupun tidak ada catatan, maksud saya tambah di catatan, kita mengetahui siklus yang terjadi dan kebiasaan-kebiasaan yang memang sering kita lakukan gitu dalam keluarga ini, dalam keluarga Komering ini, khususnya keluarga Tuan di Pulau gitu. Iya. Gitu. Jadi begini, memang nama kabilah Basyaban ini tidak pernah muncul dan tidak pernah terlintas di Sumatera Selatan. Ini terbukti ketika kita ke sana, kita mau cari ketemu sama kepala desa, Pak Kades sendiri. Mereka tahu ada orang Arab yang tahunya Al-Idrus. Betul. Sangat Al-Idrus Ya, mereka tahunya itu kuburan orang Arab dan itu kabilah Al-Idrus. Iya, betul. Kedua, saya saksi sendiri Asnawi Mangkoal mengaku dirinya Al-Idrus, betul. Jadi tidak ada cerita bahwa di situ Basyaban. Iya. Muncul Basyaban ini ketika Samsu menulis dalam bukunya Iya. bahwa berdasarkan dia mengatakan itu artinya bisa ngomong artinya Basyaban baru muncul kan? Iya. Nah, jadi ini perlu artinya ini perlu penelitian lebih dalam, perlu data-data yang diberikan oleh pengaju, artinya pihak keluarga ini mengajukan memberikan data-data. Nah, prosesnya begitu. Nanti data-data ini diajukan ke Jakarta, ke pusat, Rabita pusat. Nanti Rabita meminta tim untuk bekerja. Saya ini sudah bekerja kan?
sebelum mula perintah semua kan saya lebih dulu sudah ini ya. Harusnya kan ini ke tim yang selama ini kan ke pusat nanti minta tim ya, untuk meneliti tim nasab ini untuk ini lanjut. Nah, artinya muncul ini setelah ada cerita dari Dr. Samsu. Iya. Bukan cuma Dr. Samsu, di Historical of Cirebon, pemerintah Cirebon, ini juga ada, Bir. Nama itu. Iya, nggak begini. Artinya Di Palembang ini ya. di Palembang ya. Kita tidak pernah tahu ya. Makanya kita tidak punya kepikiran untuk meneliti ke Cirebon apa itu. Nah, gitu ya. Selama ini. Nah, Tapi Habib Quraish kan sudah bilang tadi tahun 77 sudah kenal Baseban. tahu dari tadi. Dari yang si ini Dari tadi. Amin. Ya artinya belum ada buku yang menyatakan Ya, itu kan atau manuskrip Saya lain. tahunya bahasa hebat itu karena Dari tahunya Amin. dari Amin tadi. Amin Iya. itu Kawannya Abu Amin. Nawar. Karena anaknya itu Abu Nawar itu satu ini. Ya intinya nggak ada pegangan seperti buku itu kan. Iya. Nah, kita begini ya, belum ada. Iya. Jadi begini, saya tahunya Abu Nawar Baseban, orientasi saya pemikiran saya itu tidak ke sini. Baseban ini pasti datangnya dari Jawa. Iya. Nah, tidak tahu bahwa dia dari Komering Tidak tahu ya. Iya, karena Baseban itu cuma ada tadi di 3 tempat itu. Tidak ada tempat lain. Betul. Nah, dan memang selama ini Baseban tidak bisa masuk gunung. Dalam ceritanya nasabnya nasab abu-abu istilahnya. Pada saat di sini yang punya Baseban. Siapa? Abdullah. Oh iya, Abdul Asad. Ya. Abdul Asad itu. Iya. Itu orang Jawa. Rumahnya di Pasuruan. Saya saudaranya nggak berani ngaku. Iya. Karena di buku sendiri yang berita keluarga besar Baseban sendiri tidak mengakui bahwa dia Baseban. Izin, Bib. Ini disebutkan dalam Historical of Cirebon. Ini dari resmi. Batu Winangun dinikahi oleh Pangeran Atas Angin, seorang pangeran yang berasal dari negeri Atas Angin. Negeri ini menurut sebagian orang disebut sebagai Minangkabau atau sebagian yang menyebut Jambi. Ada juga yang menyebutkan ini Malaka, ada juga yang menyebutkan ini Bengkulu. Dengan bukti-bukti yang ada juga itu, Bim. Jadi bukan cuma sekedar statement belaka. Pangeran Atas Angin berdasarkan catatan Robito Alawiyah, nama aslinya Said Abdurrahman. Ratu Winahon setelah menikah dengan Pangeran Atas Angin berganti nama menjadi Syarifah Khadijah. Dari perkawinannya dengan Pangeran Atas Angin, Ratu Winahon menurut sumber tersebut dikisahkan melahirkan 5 orang anak, 5 orang keturunan, yaitu Abdullah, Sulaiman, Ahmad, Tuan Idrus Darussalam, Muhammad, Tuanku di Pulau, dan Fatimah. Artinya di sini bukan orang Palembang yang nulis, orang Cirebon. Iya. Dan menurut itu juga Abdullah ini bukan ibu Indonesia. Karena 2 Syahabuddin sama Abdullah itu dari Hadramaut. Iya. Ya, Kalau catatan di buku itu kan yang cuma masuknya itu cuma itu Abdullah sama Syahabuddin. Yang lain nggak ada. Nah, jadi Kalau Muhammad dari ibu Indonesia atau dari Taklim juga? tidak ada. Karena nama ini tidak ada di buku, kemungkinan ya itu dari Indonesia. artinya bisa Ahmad yang dimaksud tadi, Ahmad Muhammad tadi, ini tidak ada di buku masalahnya. Ya bisa jadi dia hasil perkawinan di Indonesia, artinya hasil perkawinan dengan Ratu Winangun tadi. tidak Bisa. tercatat di Hadramaut. Tidak tercatat. Tapi kan begini, maksud saya begini, Kiai. Benar ya. Ya kan kalau Abdullah sama Sulaiman ini menurut Habib kan berdasarkan catatan Taklim. Dan hal yang Sulaiman nggak ada. Bukan, Abdullah sama Syahabuddin. Syahabuddin. Iya. Sorry. Abdullah sama Syahabuddin itu berdasarkan catatan Taklim gitu kan. Nah, yang lainnya Sulaiman, Ahmad Muhammad Fatimah ini kemungkinan dari Indonesia gitu. Artinya kan. hasil dari perkawinan Abdurrahman tadi dengan Ratu Winahun. Ratu Winahun tadi. Nah, kita tidak punya catatan yang demikian. Tidak ada catatan buku Abdurrahman itu. Iya itulah. Jadi begitu kita gali-gali terus tahunnya ini kita jadi riset tahunnya ini. Kalau apa tuh Ahmad Tuan Darussalam tadi dia mendirikan Masjid Darussalam. 1560 masih. 1560. Nah, kalau Sulaiman yang dikatakan saudaranya ini
yang Kiai Kadegoro ini mendirikan pondok pesantren sendiri 17-18. Terlalu jauh jaraknya gitu tuh. Jadi makanya saya minta. Ini kan masih bisa direvisi ya. Iya. Betul, dengan bukti-bukti yang ada kan. Berdasarkan bukti-bukti, artinya saya juga harus lebih banyak menggali. Karena saya sudah bilang, saya pernah ke Cirebon, pernah ke ini, Tapi itu kan banyak syarat-syarat. Iya untuk kan, mencabut itu. andai 77 sudah ada bukti yang menyatakan Beseban itu ada di Palembang dan di Dusun Komering itu lebih enteng lagi bebannya. Iya betul. Walaupun belum tercatat di buku. Iya. Gitu maksudnya. Iya saya. Ya, dia mau Beseban dia itu sekelas sebenarnya sama sepupu saya tadi. Oh, enggak, ini namanya Harun Abu Nawar nama sebenarnya. Iya. Harun Abu Nawar. Jadi sekelas, kalau saya sekelas sama Romannya. Ah, saya tahu Amin itu rumahnya di depan pelabuhan itu, di sebelah rumah sakit itu. Saya kadang ketemu sama orangnya, ya. Nah, tahu itu Baseban. Ya. Kita langsung berpikiran karena Baseban mesti dari Jawa. Dari kemarin. Nah, tidak pernah terlintas bahwa Baseban itu ada di misalnya dia ini Abu Nawar ini dari Kuning. Ya artinya Abu Nawar itu kalau ditarik ke atas ke siapa ketemunya? Nah, kita makanya itu tidak pernah setelah saya tamat SMP, Abu Nawar tamat SMA, ya. SMP 98 ya, SMA 5, dia tamat SMA 5, saya masuk SMA 5, dia tamat, saya masuk. Nah, dia kuliah. Iya, iya, iya. Ya, SA dia bagian Fakultas Hukum dia. ya fakultas hukum dia. Tidak pernah ketemu lagi, cuma tahu bahwa dia pernah ngaku Beseban. Itu aja. Ya di dalam catatan sejarah keluarga dia. Tidak pernah dia belikan. Nggak di dalam catatan sejarah keluarga ke atasnya ada nggak deh silsilah khusus dia aja? Saya tidak pernah lihat catatan, cuma tahu dia ngakunya aja itu. Nggak artinya kakek nenek kakek cucu segalanya tidak berkiblat ke yang ada di Dusun Komering. Enggak, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oke, Ini ada kursi Enggak sih. Menyangka dia dari Jawa gitu. Iya. Jadi saya penasaran dia Beseban pasti dari Jawa karena tidak ada pernah bikin dan dia tidak pernah memberikan catatan. Cuma dia ngakunya aja. Iya. Karena bukan lettingan saya, dia tidak pernah. Makanya Ramadan juga sekelas sama saya bukan berapa bulan. Iya. Setelah dia di skor, dia dikeluarkan dari SMA 5. Dia sekolahnya kalau usah di SMA pindah di mana nggak tahu lagi. Sampai tahunya dia terakhir di kerjaan di Sekda. Iya, jadi pejabat dia. Di ini. Sekwan. Iya, di DPRD dia sebagai Provinsi. Nah itu saja. Jadi nggak pernah ketemu. Nah, nasabnya sendiri bin siapa saya nggak tahu. Iya. Saya tahu Abu Nawar bin Muhammad Amin Diraj. Sampai 77 sampai detik ini pun nggak Sampai ada. hari ini saya nggak tahu. Artinya Abu Nawar bin Muhammad Amin bin Abu Nawar lagi dari itu kan. Tahunya bin Abu Nawar lagi setelah tahu dari Mu'min tadi. Iya, iya. Tadi itu. Nah, yang menariknya nih ini Habib Quraisy ya. Ya Habib Quraisy ini sudah kenal dengan Ramadan, kenal sama Abu Nawar, kenal dengan Muhammad Amin ya. Muhammad Amin itu Muhammad Amin bin Abu Nawar kan. Kenapa dia dikasih Abu Nawar? Karena nama kakeknya Abu Nawar. Iya betul. Itu Ya, makanya tadi saya tanya Abu Nawar bin Amin. Ya, ternyata kakek bernama Abu Nawar. Abu Nawar. Itu memang kebiasaan. Artinya, itu namanya kan tabarukan, Betul. mengambil berkah. Nah, Ya, itu dari nama. model kerja begitu. Iya. Gitu. Baru tinggal kembali gitu. Iya. Nah, makanya saya berpikirnya dia itu dari Jawa. Iya, iya. Dalam logat keseharian bahasa yang sering Bahasanya nggak ada bahasa orang-orang Bering, nggak ada. nggak ada. Ya. Abu Nawar. Palembang tuh lah. Bahasa Palembang itu nggak begitu ya. Oh. Ya kesannya udah dari Jawa aja tuh. Iya, itu dari Jawa. Ada itu. Jadi kalau misalnya kesannya dari Jawa nggak nyambung dengan yang di Dusun Komering. Nggak nyambung, artinya kalau ya saya pelajaran dasar kan tahun 90. Iya. Ya. Baru tahu gitu pelajaran dasar. Artinya ya artinya tahunya bahasa Hebat ini Jawa. Iya, iya, iya. Makanya bahasa Hebat ini tidak pernah masuk buku. Iya, iya. Sampai tahun 2018. 2015 baru dimaksud. Jadi selama ini tidak diakui bahasa Hebat itu. Makanya abu-abu. Ya, jadi Walaupun di Jawa SK itu nggak nyambung juga dong. Hah? SK itu nggak nyambung juga.
Ya, SK ini diberikan berdasarkan Karena SK itu nyambungnya ke Jawa kan. ke Jawa. Kan ini memang ke Jawa. Dan susah untuk direvisi kalau begitu. Ya. Ya benar, kalau susunannya betul, Susunannya SK ini betul. tidak salah. Nah. Tapi kalau Sulaiman yang dimaksud ada Sulaiman Sulaiman dan yang Dora, Nah, itu yang sekarang fatal. Nah, itu dia. Ini yang jadi masalah ini, Sulaiman ini Oke. karena pernah direvisi, pernah artinya pemahaman dari Zainuddin Alidin bahwa harus nambahkan 2 nama. Mereka minta kepada keluarga Basyeban di Jawa, kalau mau masuk catatan buku besar harus nambahkan 2 nama ini. Tapi tidak juga tetap di situ tetap. Hah? Tidak, ini oleh ketua ngurus Oh iya. 2018. Iya. Itu Zainal Abidin dan Alidin itu duduk jadi ketua dari Ketua Maktab ini tahun 1996 Iya betul. ya sampai tahun 2000. Iya. Nah, dia mensyaratkan Ada 2 nama lagi. harus nama 2 nama, dia sudah bilang itu. Nah, ya, makanya saya kasihkan bukti yang ditulis oleh ini Zainal Abidin itu dengan namakan 2 nama. Nah, catatan kemarin sih yang saya kasih kemarin. Iya benar juga. Dua nama itu minta syaratnya ya. Ini 2 nama ditambahkan. Mana 2 nama itu? Ini artinya waktu itu Yang mana namanya? kemarin Tejaudin Amalogam Datu. Nah ini Cirebon ini. Jadi memang dia mensyaratkan, artinya setelah kita ini sama pihak keluarga Basyeban ini yang ada di 3 tempat itu memang yang dimintai oleh Zainal Abidin sebagai ketua maktab tahun 96 sampai tahun 2000. Nah itu jadi memang Maksud 2 nama tadi. Jadi Abdullah sama iya, masukkan 2 nama. Itu artinya persyaratan dari dia untuk dan dimasukkan gitu. dia masukkan ke buku sini. Artinya dia nyalin catatan ini yang dia maksudkan dengan buku jilid ke-16. Oh coba lihat. Yang mana nama siapa itu? Nah itu makanya saya masih cari juga. Ini kita dapatkan catatan ini di Maktab Jubusa ya. Abu Bakar Basyeban, Iya, Muhammad Umar ya. Iya, oke. Kan Abdurrahman. Iya. Ya. Abdullah. Abdurrahman ya. Ini Abdurrahman ya. Ini Abdullah Aceh Umar ya. Ya. Iya. Nah, ini Abdurrahman lagi. Nah, berarti itu Umar yang mana, Beb? Lain ini makanya itu karena begini, Abdullah itu kan ada 2. Ada Abdullah saudaranya Abdurrahman. Ada Abdullah yang anaknya Abdurrahman. ya ada anak Abdurrahman. Ya. Yang anaknya Abdurrahman Ya. ada. Abdullah saudaranya Abdurrahman punya anak Umar juga. Iya. Maka kita tahu ini Umar siapa ini dimaksudnya. Ini di sini Abdullah ini anaknya Abdurrahman. Ya, Ya. oke, tidak masalah. Abdullah itu masih saudaranya. Abdullah ini punya anak Umar ya. Ya, Umar ini punya anak lagi namanya Abdurrahman. ya, Ya. Oke. Abdurrahman Ya. Tajuddin ya. ya. Oke, cuma begini Beb, maksud saya Beb. Ini kan ada tertulis Umar ya tadi, maaf Beb, Umar mana Beb? Jadi Abdullah ya, oke. Ada keterangannya nih kan Beb? Keterangannya apa nih Beb? Ia lahir di Hindia. Ya terus dari kaum Karnataka ya, India ya. Kemudian Ya, semua dohola ila tarim. Kemudian dia masuk ke tarim. Masuk ke tarim dan belajar ya. Semua dohola ila tarim wa akhadha biha dan di sana an jami'ah dan di sana kemudian minal arifin ya, wal auliya kemudian dia menjadi orang yang terkenal ya. wafatnya di mana? Pendapatnya dia kembali bil balgam ya, bilgam Balgam, ya, balgam oke. Wagubru dan meninggalnya tahun 1066. Oke, ini Umar yang mana Beb? Ini. Umar yang mana nih? Ini Abdurrahman. Bukan yang ini, maksud saya ini yang Umar, bapaknya Abdurrahman ini. Umar yang mana? Iya.
Ada Umar tadi. Umar Iya. mana? Ini Umar mana? Ini Umar. Iya, keterangannya. Ini tidak ada keterangannya bahwa dia lahirnya di India. Iya, oke. Nah, terus? Kemudian dia masuk lagi ke Hadramaut, ke Tarim, Iya, terus? dan belajar di sana. Iya. Belajar, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang arifin di sana. Dia menjadi orang yang terkenal, menjadi arifin, menjadi aulia dan solehin. Kemudian dia kembali ke India. Kemudian di sana dia punya anak auladul kasir, disebutkan di sini. Anak yang banyak. Lahu auladul kasir, jadi banyak anak. Watubi bil Balgam, dan dia meninggal di India itu, di Balgam, dan dikuburkan di sana. Nah ini Umar ini tadi, Ya, ya. apakah ini Umar Haf? Nah itu yang dia bilang. Apa ini? Ya. Nah makanya itu saya belum ini ya. Jadi bahwa Umar ini punya anak Abdurrahman lagi. Ya, ya. Abdurrahman ini yang di Cirebon. Ya. Nah ini. Nah kalau dia Abdurrahman yang ini berarti kan beda susunan nasabnya dengan Abdurrahman yang ada di sini kan. Ya. Beda maksud saya. Iya. Beda. Kan? Beda ini tambahan 2 nama. Ya, nama. Iya, itu makanya. Jadi yang ini berdasarkan catatan apanya diteliti oleh nasabah sebelumnya. Ya. Artinya pengakuan dari 3 kelompok ini nasab mereka ke situ. Iya, iya. Nah, jadi Habib bin Ja'far kita ngambilkan ke Habib bin Ja'far. Kita tidak berdasarkan yang ditulis oleh ini tadi. Berarti ini bisa direvisi merujuk ke situ. Bisa. Makanya dibantu area kalau ada data-data kita mungkin harus lebih banyak berarti yang mengumpulkan dari Cirebon sendiri, mengumpulkan dari keluarga pengaju dari 2 kubu ini, dari pihak tuanku Tanjung Salam dan dari keluarga Hamid Hamid. Semakin banyak, artinya kita masih harus punya data-data yang lebih komplit. Ini kalau dari Komering sini kan ke atasnya udah susah didapat. Iya itu makanya. Artinya, dari di sini yang 2 ini kan. Iya. Ya nanti kan ada kaitan kan ke Cirebon nanti ke apa. Nah kita harus cari data juga ke Banten. Iya, iya. Itu kan kaitan dengan Ki Gede Suruh mendirikan Kesultanan Palembang. Agama Islam telah lama ada di kawasan ini. Islam masuk Palembang kira-kira 1448. Bahkan 1440 Iya. 1448 tuh Sunan Gunung Jati lahir. Iya, iya. 1482 itu Adipati Karangwidara. 1470 itu apa namanya Hasan Terung. itu kan sudah artinya di sini sudah tahun 1570-an. Kalau yang disebutkan di situ tentang Hamin di sini kan ada ya. Abad 16 Bib sebenarnya. Abad 16 berarti tahun 1500-an. Iya, di sini ke 1575 kalau nggak salah. Iya. Sekitar itu. Itu kan main kira-kiranya saja. Betul. Tapi gue ini kan ada nih tertuliskan. Di sini kan Abdurrahman Abdullah kan. Betul. Abdullah keturunannya ada di Deccan, India. Nah di sini kalau kita melihat dari yang ini ya, keterangan di sini ya, mohon maaf ya. Keterangan sini. Ya. Mereka ada nggak perubahan lagi gitu bro. Bahwa dikatakannya gini loh ya, ini ya, Abdullah bin Abdurrahman ya, bin Umar bin Muhammad bin Ahmad ya, bin Abu Bakar itu punya anak Ahmad katanya, lahir di Tarim, Muhammad lahir di Belgaum India, Umar lahir di Belgaum India, 3 bersaudara ini. Ini dinyatakan anak dari Abdullah. Enggak, ini tulisannya siapa sendiri? Nah, di catatan keluarga ini enggak ada. Umar ini cucu, bukan anak Abdurrahman. Enggak ada. Ya betul. Ini cucu Umar cucu. Tapi saudaranya ada nama Ahmad sama Muhammad. Nah, cuma di keterangannya di sini tentang Abdurrahman ini, tetap dia mengatakan bahwa Sulaiman Kaitanigoro itu bapaknya Abdurrahman yang ini, Abdurrahman yang tadi sesuai dengan silsilah ini.
Ya, ini yang 4 nama ini Ahmad Muhammad ini anaknya Abdullah, bukan anaknya Abdurrahman. Betul anak Abdullah. Iya. Tapi Abdullah mana? Abdullah bin Abdurrahman Iya. atau Abdullah bin Umar? Ini disebut Abdullah bin Abdurrahman. Ya, betul. Abdullah bin Abdurrahman punya anak namanya Ahmad, lahir di Ahmad Karim, Muhammad di Belgium India, Ya. Umar di Belgium India. Betul. Ya, jadi ini anak Abdullah bin Abdurrahman Basyeba. Ya. Di sini disebutkan di sini Ya, kan. ya, Nah, kemudian Fatimah ya, yang dinikahi oleh ya. Habib Imam Muhammad bin Betul. Ahmad Al-Kab Ya. bin Muhammad kira-kira. Nah, ini sendiri juga Muhammad Al-Kab ini memang belum masuk ke Indonesia ya. Ya. Al-Kab ini belum Al-Agab ini tahun 1911 ya meninggal. Ya. Nah, akhirnya memang dia ditarim sih. Ya. Kalau dari nama kakek Al-Kab ini ya, dia keluar pada generasi tahun 1900 Al-Kab keluar. Nah, jadi ini yang dimaksud Ahmad bin Muhammad ini anaknya Abdullah. Anak Abdullah. Iya, bukan anaknya Abdurrahman. Tapi Abdullah yang bin Abdurrahman. Iya, Abdullah bin Abdurrahman. Ya. Ya. Nah, jadi ini coba kita gali lagi kalau begitu. Iya, karena Umar itu punya dua anak. sumber kata tadi Abdullah bin sendiri dari mana Abdurrahman. perlu ini juga. Kadang-kadang diselewengkan deh. Abdullahnya itu Abdullahnya Abdurrahman atau Abdullahnya Iya nih. Umar. Iya, Itu deh. Ya, kalau di sini Masalah. jelas di sini Abdullah bin Abdurrahman. Nah, kalau itu kan jelas, betul. cuma ini sendiri catatan dari mana kita perlu ini juga. Ya. kan? Tetapi situ tetap mengatakan Sulaiman kedua itu anaknya Abdurrahman bin Umar bin Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Basyiban. Mm-mm. Dua nama tadi nggak masuk nih. Dua nama tadi. Yang kita sebutkan tadi bahwa ada nama di atasnya ada nama Umar sama nama Abdullah itu nggak masuk nih. Mm-mm. Di atasnya itu tuh Mm-mm. nggak masuk. Ada nama Abdurrahman lagi ya. Mm-mm. Umar di atasnya kan ada Abdullah. Dia langsung seperti susunan ini Bib. Langsung ke sini tetap ke sini. Iya. Jadi dia langsung lompat 2 abad gitu. Iya. Lompat Iya. 2 abad gitu. Makanya itu lagi itu sumbernya. Hah? Belakang sumber. Seperti dia. Seperti itu. Bib. Ini sumber catatan ini Masrur Ar-Rabi ini Ya. buku yang dikarang oleh Abu Bakar bin Muhammad Nasyiri. 2 jilid bukunya. Bukunya ada kita. Masrur Ar-Rabi 2 jilid. Ini sumber mereka ini namanya Masrur Ar-Rabi. Ini 2 jilid ya. Oh iya. Sekedar itu apa? Iya, iya. Managib Iya, ya. iya, iya, iya. Kemudian Syar'innya sama juga. Ini Habib Ahmad bin Zain, Ya. muridnya, ya. ya, muridnya Habib Ahmad bahasa Arab tapi tidak pakai ini. Kita pakai baris. Iya. Jadi ini Syar'innya juga. Ini murid Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Kalau masuk Rawi ini satu zaman Abdullah Haddad, tapi dia lebih atas. Tapi manaqib riwayat hidup dan itu dia catat memang. Kalau Habib Ahmad ini murid dari Abdullah Haddad. Jadi dalam kitab namanya Syarul Ainiyah ada kitabnya, ada kitabnya. Juga ada Habib Umar bin Muhammad Al-Fiqi, kemudian An-Nuhru Masrus bin Malik Agib, Syekh Abu Bakar bin Salim ini semua ini ada ya. Akhirnya rujukan Atraf fil Ahbaril Asraf dari Habib Al-Bibi Tahim Al-Haddad Mufti Johor ya. Ya, saya pernah. Ini termasuk ini. Jadi biografi Bapak ini artinya memang ngambilnya seputar gitu, seputar catatan sama ya. Cuma saja ini saya mesti belajar lebih banyak. Keren. Keturunan Seribu Itu Negara lebih aja. membuat kami ya. Ini kami itu. Ini yang mana kok? Jaraknya jauh sekali 2 abad deh gitu. Itu